Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa amalan utama yang bisa diamalkan di hari tasyrik. Di antaranya kita masih diperintahkan untuk memperbanyak zikir semisal takbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Surat Al-Baqarah ayat ke-203. Ibnu Umar dan ulama lainnya mengatakan bahwa Yaumul Ma'dudat adalah 3 hari tasyrik. Hal ini menunjukkan adanya perintah untuk berzikir di hari-hari tasyrik. Zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tasyrik ada beberapa macam. Pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir muqayyad, yaitu setelah selesai menunaikan salat wajib. Disyariatkan hingga akhir hari tasyrik, sebagaimana pendapat mayoritas para ulama. Hal ini juga diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban. Dan waktu menyembelih kurban adalah sampai akhir hari tasyrik atau 13 Dzulhijjah. Sebagaimana Imam Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Namun mayoritas sahabat berpendapat bahwa waktu menyembelih kurban hanya 3 hari, yaitu hari Idul Adha dan 2 hari tasyrik setelahnya. Maksudnya adalah tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Juga termasuk pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan menjadi pendapat kebanyakan para ulama. Ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah dengan menyebut nama Allah atau bismillah dan mengakhirinya dengan menyebut alhamdulillah. Keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Dan amalan ini khusus bagi orang-orang yang sedang berhaji. Kelima, berzikir kepada Allah secara mutlak, karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Sebagaimana Umar radhiyallahu an ketika itu pernah berzikir di Mina, di kemahnya. Lalu manusia mendengar. Mereka pun bertakbir dan Mina akhirnya penuh dengan takbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikran faminan nas may yaqul rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati khalaq wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu. Atau bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka." Surat Al-Baqarah ayat ke-200 dan 201. Dari ayat terakhir yang disebutkan, para ulama salaf menganjurkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di hari-hari tasyrik, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ikrimah dan Atha. Pada doa ini terkumpul di dalamnya seluruh kebaikan. Nabi SAW paling sering membaca doa ini. Anas bin Malik mengatakan, "Kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam doa ini telah terkumpul kebaikan di dunia dan di akhirat. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Kebaikan di akhirat adalah surga. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kebaikan di dunia adalah ilmu dan rezeki yang thayyib. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. Dan doa juga termasuk zikir. Bahkan doa adalah termasuk zikir yang paling utama. Demikian yang sedikit ini. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fikum.